Hello, my name is Richard Kaunang. I'm the Program Director of Fashion Business at LaSalle College, Jakarta. I'm gonna answer some questions that have been asked by you. So, pertanyaan pertama, apakah jurusan Fashion Business juga nantinya mengikuti fashion show? Dan apakah harus punya bakat illustration seperti fashion design? Kita memang menjalin kerjasama yang baik dengan dunia industri dan juga dunia kreatif yang ada di luar sana. Yang membedakan fashion business dengan program-program lainnya adalah selain mereka bisa menciptakan karya, mereka juga bisa mempresentasikan karya tersebut di dunia nyata. Dan karena fashion presentation yang kita sebut kalau di kelas kita di fashion business, kita sebut fashion presentation itu adalah kelas yang berhubungan dengan developing fashion show. Of course, student diberikan kesempatan untuk terjun langsung dalam fashion show tersebut. Kita juga punya beberapa kegiatan seperti kegiatan tahunan yaitu Fashion Bloom yang memang mahasiswa-mahasiswa tersebut akan mempresentasikan karya mereka dalam bentuk bazar maupun dalam bentuk fashion show. Juga kalau ada undangan dan kegiatan lainnya, kita juga selalu menjembatani hal tersebut. Tapi tidak hanya tampil dalam fashion show tersebut, juga mahasiswa juga bisa terlibat di belakang panggungnya. Karena ini akan memberikan pengalaman kepada mereka bagaimana running a fashion show, bahwa running fashion show yang sangat-sangat kompleks itu ternyata mereka juga bisa mengerjakannya gitu. Dan kalau punya bakat atau enggak, jadi untuk pertanyaan tentang ini, apabila ada bakat tentu of course lebih bagus ya, karena kan dunia desain kan ya, kalau bisa bikin ilustrasi yang lebih bagus ya otomatis bisa menunjang karya akan dibuat. Tapi untuk kelas-kelas di fashion business tidak diperlukan pengetahuan tentang ilustrasi tersebut. Kita biasanya mahasiswa kita lebih tekankan bahwa mereka bisa lebih ke let's say outsource or collaborate with people that have better knowledge or better skills in this area. Karena fashion business is about running a business program, running a business startup, not bukan untuk maksudnya running the business. So means that you'll be able to manage the whole aspects of the business itself. Apa saja yang dipelajari dalam jurusan fashion business dan apakah harus pintar matematika atau hitung-hitungan? Nah, fokus utama fashion business itu adalah yang pertama untuk menciptakan dunia usaha yang baru. Jadi fokus pertama kita adalah to become your own boss. So, entrepreneurship yang kita tekankan, fashion entrepreneurship lebih tepatnya. Nah, di kelas-kelas atau mata kuliah di fashion business dirancang sedemikian rupa supaya bisa memberikan pengetahuan dan ilmu yang paling baik dalam hal mengembangkan bisnis tersebut. Ada yang kedua juga, fokus kita adalah di retail merchandising, which is ada orang yang sangat nyaman dengan kerjaannya sendiri, jadi bos sendiri, tapi ada juga orang yang kayak saya pengen kejar karir deh, karir maksudnya kerja di perusahaan-perusahaan gitu. Nah, retail merchandising bisa mewadahi tujuan tersebut. Jadi kalau di startup atau entrepreneurship kita ajarin tentang marketing, kita ajarin tentang business plan, kita ajarin tentang financial forecasting. We also ada kelas juga tentang production. Kalau di retail merchandising fokusnya lebih ke merchandising stuff like picking right product, choosing right markup dan sebagainya gitu. Hitung-hitungan ada karena namanya juga bisnis. Harus tahu berapa untuk supaya dapat untung, berapa supaya dapat rugi dan sebagainya. Cuman hitung-hitungan yang kita ajarkan adalah yang sangat-sangat sederhana, yang lebih ke bookkeeping, lebih ke budgeting, sama ke financial analysis. Hal dasar apa yang harus dimiliki untuk belajar atau ambil jurusan fashion business? Adakah buku yang bisa direkomendasikan untuk pemula? In my opinion ya, if you want to learn about something, whatever kind of subject that you want to be master with,
if you want to be successful, ya you belajar. Nah, kalau you mau belajar ya, you bertanya, gitu ya. So, semakin banyak pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanyakan, semakin banyak diskusi yang terlibat, semakin banyak problem yang teridentifikasi, dan semakin banyak solusi atau option atau alternatif yang bisa dilakukan. Tapi di fashion business juga selain hal tersebut, kita fokusin di attitude sama personality, karena itu yang membedakan diri kalian, memberikan nilai tambah terhadap diri kalian juga dibandingin dengan teman-teman kalian gitu. Kalau untuk lebih ke buku wajib dan sebagainya, it's so many right now, you know, you can just like go to the internet and Google fashion business manual atau apapun itu ada gitu ya. Tapi kalau cuman baca buku tanpa ada praktek, tanpa ada diskusi dan sebagainya ya lama. Anyway, saya tertarik ambil jurusan fashion business di LaSalle Surabaya, dan saya masih ragu dengan kesempatan karir atau bisnisnya. Dan apakah retail di Surabaya sama dengan retail di Jakarta? Wow, ini pertanyaan yang sangat menarik. Kalau saya in charge di Jakarta, basically kalau in my opinion ya, retail itu mirip. Karena kita jualan, kalau di fashion kita jualan baju, jualan garments, jualan apparel gitu ya. Yang membedakan adalah target market. Target market, karakteristik pasar, market karakteristik dari Surabaya dan Jakarta itu berbeda. Orang Jakarta karakternya beda, orang Surabaya juga karakternya beda. Dari segi interpretasi budaya, dari segi pengeluarannya, dari segi income-nya, dan dari segi persepsi yang dimiliki oleh market pasar-pasar tersebut juga beda, masyarakat tersebut juga beda. Jadi otomatis beda. Cuman masalahnya adalah mungkin yang bisa saya bantu adalah you mau berkarir di mana gitu, mau buka pasarnya di mana. Gitu. Apakah mau berkarir di Jakarta atau di Surabaya? That's your decisions. So mau kuliah juga di Jakarta sama di Surabaya itu nggak masalah sih semuanya sih. Tapi kalau memang kalau mau kuliah di Surabaya juga kurikulum kita sama dengan yang di Jakarta, karena kita ambil langsung dari Kanada, International Curriculum. Gitu. Oh, ada pertanyaan satu lagi. Saya sebenarnya tertarik kuliah di luar negeri, tapi sejak ada pandemic seperti ini, saya jadi berpikir untuk ambil jurusan fashion business di LaSalle. Saya tahu ada program online kelas, tapi saya ingin tanyakan seberapa efektifnya e-learning untuk fashion business. Untuk informasi, program online yang dijalankan saat ini adalah untuk sebagai solusi yang kami tawarkan untuk mahasiswa-mahasiswa kami yang mengalami masalah atau mengalami kesusahan dalam hal kampus dan sebagainya gitu. So far, online kelas ini berhasil, walaupun memang ada kendala-kendala kecil seperti kelas-kelas yang membutuhkan produksi ataupun membutuhkan interaksi dengan pihak ketiga, tapi karena we having the same thing all over the world gitu, you know. Jadi kita mencoba memberikan yang terbaik, dan untungnya saya memiliki tim yang sangat hebat di fashion business LaSalle, sangat profesional, jadi mereka bisa mengambil keputusan dengan cepat dalam hal memberikan tugas atau project atau assignments yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Terus juga kelas-kelas yang melibatkan photoshoot ataupun yang tadi aku bilang produksi itu mereka akhirnya outsource. Online outsourcing is very easy right now. There's so many channels that you can use. Jadi bisa berhasil gitu ya. Dan untuk semester awal is very effective because most of the classes in the beginning of the semesters are very, very theoretical, so I think you will not have a problem with that. And also our lectures are ready to help you kalau you punya pertanyaan-pertanyaan lainnya gitu. Tadi ada satu pertanyaan saya kelewat. Practical dalam jurusan fashion business biasanya meliputi apa saja? So many gitu ya. Dari semester awal kita bikin basic understanding about the business. Kita udah mulai dengan pengembangan portfolios. Pengembangan dari semester awal kita mengembangkan dalam hal skills, dalam hal computer skills, sama communication skills. Sampai akhirnya banyak banget hal yang bisa lakukan. Bisa window display, bisa negotiation, bisa business plan, bisa presentation, bisa productions, fashion show, graphic, and so on, so far. Anyway, thank you for joining me, and thank you for listening to my comments about your questions. Hopefully you get better information about this. But if you have questions about this, just feel free to contact us.